langsung saja ya Bu, saya bagi 4 kelompok. Yang pertama kelompoknya Ibu Ayani, kelompok hidup, kelompoknya Ibu Leni, kelompok tumbuh kembang, kelompoknya Ibu Suci, perlindungan, dan kelompok terakhir Ibu Aas, apa Bu? Kelompok partisipasi ya Bu ya. Nanti tiap kelompok, masing-masing kelompok berdiskusi sama anggotanya Bu tentang contoh-contoh penelantaran anak yang terjadi di lingkungan sekitar Ibu. Coba Ibu bercerita atau ngobrol sama anggotanya ya Bu ya tentang contoh-contoh penelantaran anak yang terjadi di lingkungannya Ibu masing-masing. Saya beri waktu 5 menit ya Bu ya untuk berdiskusi ya Bu. Dimulai dari sekarang ya Bu. Ya udah selesai semua Bu. Ya coba siapa dulu yang mau mendiskusikan? Kelompoknya siapa? Ya kelompok hidup dulu. Gimana Bu? Ya terima kasih kelompok hidup. Kelompok hidup itu tadi ngejelasin di sekitar lingkungannya anaknya disuruh ngamen. Iya Bu, itu betul contoh-contoh penelantaran anak. Kenapa Bu nggak boleh ngamen? Karena apa Bu? Iya, karena anaknya masih usia sekolah, jadi anak tuh harus belajar. Karena hak anak itu adalah belajar, bukan mengamen. Betul. Siapa lagi? Kelompoknya siapa lagi? Ya, kelompok partisipasi gimana? Ya, terima kasih. Betul juga itu. Itu menurut kelompok partisipasi apa tadi, Bu? Iya, anaknya suruh berdagang, berjualan ya, Bu ya. Perlu diingat ya Bu ya, kalau jualannya itu tidak mengganggu aktivitas sekolahnya itu masih diperbolehkan ya Bu ya. Kalau mengganggu sekolahnya itu tidak boleh, sama saja contoh penelantaran anak. Sudah paham ya Bu ya contoh-contoh penelantaran anak? Coba kita lihat flip chart 3 tentang contoh-contoh penelantaran. Kalau tidak Bu buka buku pintarnya halaman 36 ya Bu. Nih coba kita lihat bareng-bareng Bu contoh-contoh penelantaran. Yang pertama, tidak memberikan makanan yang sehat, aman, dan bergizi. Paham ya Bu ya, ini ya tidak memberi makanan sehat ya. Terus kemudian tidak diberikan tempat tinggal dan pakaian yang layak. Ya, itu contoh penelantaran anak. Kemudian tidak pernah diberi waktu dan kesempatan bermain. Iya Bu, jadi anak itu butuh bermain juga, tidak hanya belajar terus ya Bu, karena anak juga butuh bermain dengan teman-teman sekitarnya. Tidak diizinkan sekolah. Tuh, ini Bu, jangan sampai ya Bu ya anak tidak diizinkan sekolah, karena hak seorang anak itu belajar ya Bu. Kemudian tidak melakukan imunisasi terhadap anak. Tuh, di sini pada imunisasi semua kan Bu ke posyandu? Alhamdulillah iya. Kemudian tidak dibawa berobat ke puskesmas atau layanan kesehatan lain ketika anak sakit. Anak-anaknya kalau sakit diberobatin gak Bu? Iya betul ya Bu ya, jangan sampai anak sakit tidak diberobatin, tidak dikasih obat, jangan ya Bu ya. Kemudian tidak mendukung pendidikan anak, tidak diberikan kasih sayang. Tuh ingat Bu, anak itu butuh kasih sayang dari orang tuanya. Kemudian tidak mendengar pendapat anak. Tuh Bu, awas ya Bu ya, kalau anak sedang curhat atau apapun itu harus didengarkan, karena anak juga butuh dihormati oleh orang tuanya. Kemudian tidak memberikan kesempatan beribadah. Jangan sampai ya Bu ya, anak juga butuh ibadah. Kemudian tidak mengenalkan nilai-nilai baik dan buruk. Bu ingat, sebagai orang tua kita harus mengasih tahu ya Bu ya, mana yang baik dan mana yang buruk. Kemudian tidak mengajarkan untuk menghargai
dan orang atau berhubungan dengan orang lain. Tuh, Bu, orang tua juga harus mengajarkan ya Bu ya. Selanjutnya yaitu ditinggal sendiri. Ya Bu, jangan sampai pas ibu melahirkan anak karena ibu tidak mau mengurusnya, jadi anak ditinggal sendiri, kemudian didiamkan dalam kurun waktu tertentu ya Bu ya. Kalau ibu lagi marah jangan sampai ngediemin anak sampai lama. Yang terakhir, tidak dipedulikan. Nih Bu, jangan sampai ya Bu ya. Iya, anak itu tidak dipedulikan oleh ibu. Ini semua adalah contoh-contoh penelantaran anak. Jangan sampai ya Bu ya, contoh-contoh ini terjadi pada ibu-ibu sekalian ya Bu ya. Berilah kasih sayang terhadap anak-anak ibu.